Mengenai bahaya minuman manis bagi kesehatan. Kementerian Kesehatan mencatat kasus diabetes mellitus Di Tangerang, Banten, Cipto Raharjo meninggal dunia. Siapa sih yang gak suka makanan manis? Tapi, tahukah kamu, kalau dibalik rasa manis yang menggoda, ternyata tersimpan bahaya yang berdampak pada kesehatan kita. Contohnya kayak diabetes sama obesitas. Jadi, buat menghindari itu semua, mari kita bahas cara bijak konsumsi gula. Menurut International Diabetic Federation, Indonesia menempati peringkat kelima dengan penderita diabetes terbanyak di seluruh dunia. Tercatat pada tahun 2021, sekitar 19,47 juta jiwa mengalami diabetes. Jadi ini banyak banget minuman, ada Nescafe, teh pucuk harum, New Green Tea, laut apa juga, Coca-Cola. Ini pewakili ada UC 1000 yang katanya itu kaya akan vitamin C, Starbucks, dan ada Chat Time. Ada berapa sih gula di dalamnya? Jadi semuanya saya bagi menjadi 4 gop. Jadi gop yang di bawah 20 gram gula. Jadi gop yang di bawah 20 gram gula ini adalah teh pucuk harum, ada Pocari Sweat, sama Nescafe. Jadi Nescafe ini benar ya? Udah 17. New Green Tea, jadi ada 4 ini yang di bawah 20. Tuh, jadi ini 3 sendok teh ini sama dengan minum New Green Tea. Tapi kan harus ingat ya, kan yang nonton saya kan banyak kan wanita ya. Wanita itu baca cuma 6 sendok teh per hari. Untuk per hari, bukan per bulan. Kalau per bulan gawat. 6 sendok teh per hari, jangan ini aja itu sudah 3 lebih. Jadi budget kalian itu tinggal 2 sendok lebih lagi. Dan bahayanya kadang-kadang kalau kita minum ini, kadang-kadang disertai dengan makan yang lain tuh, makan pokoknya ciki atau makan-makan yang lain yang gulanya juga banyak. Kue, yang ujung-ujungnya sebenarnya makan ini dan kue aja itu sudah over limit banget. Rombongan kedua, tada! Ini rombongan kedua, ini rombongan Ichi Thai Tea, Bingola, Fruity, Kopiko, ada Cincau Yaos, sama ada Del Monte. Ini sekitar 20-30 gram. Tuh, jadi sekitar 27. Dan ini adalah, jadi sekitar, gila kayaknya banget ya. Jadi sekitar 5 sendok teh. 5 sendok teh, berarti budget kalian itu tinggal 1 sendok teh hari. Sedangkan makan nasi aja itu gulanya nggak lebih banyak daripada minuman botol seperti ini. Nah, ini adalah omongan ketiga, omongan yang UC 1000, katanya ini vitamin C. Tapi ini gulanya ada 40 gram. Gulanya. Oke, kalau dibagi 5 berarti 8 sendok teh. Ini berarti sudah lewat maksudnya. Langsung lewat dosis harian tuh. 7. 39,5. Pas banget, sekitar segini. Lumayan, budget 1 hari. Oke, kita langsung masuk ke yang paling favorit. Yang paling favorit ini adalah Starbucks. Ini Java Chip, ini paling lakunya. Ini ternyata dia punya kandungan gulanya 60 gram. Jadi 60 gram itu kalau dibagi 5 sekitar 12 sendok makan. Kita cek seberapa banyak gula yang dipakai untuk bikin Java Chip pada Starbucks. Ini guys, ini adalah gula yang kalian konsumsi ketika kalian menggunakan Starbucks. Ini saya ambil dari website resminya Starbucks ya. Jadi ini gulanya kurang lebih ada 60 gram gula. Jadi ini aja sebenarnya sudah melewati dosis harian dari tubuh kita ya. Dan juara satu kita jatuh kepada tada! Jadi ini menurut website Chat Time ini mengandung 45 gram gula. 45 gram berarti 9 ya. Minumannya doang, airnya doang nih, itu 9 sendok teh. Wah. Jadi kalau cowok minum ini itu banyak bisa. Sekitar 9 sendok teh. Sedangkan boba di dalam kemasan 500 mg itu katanya mengandung 100 gram gula. Bukan katanya sih. Dari website itu 100 gram gula. Dan 100 gram gula itu adalah 20 sendok. Kita tambahin. Karena ini kan ada minumannya, terus ada bobanya. Tambah lagi 20 sendok teh lagi. Ini adalah gula yang kita konsumsi ketika kita minum coklat hazelnut tea plus boba. Wah, ternyata minuman yang biasa kita konsumsi itu mengandung banyak gula ya. Iya, aku juga baru tahu. Iya. Kayak nggak nyangka aja gitu minuman yang cuman segini, Iya, bener. itu tuh ngandung gulanya tuh banyak banget. Tadi Iya. ada yang sampai 9 sendok, Iya, ada yang sampai 12 iya. sendok. Aduh, kayak Itu kayak udah memenuhi kebutuhan kita dalam sehari gitu untuk iya gulanya. lagi betul banget. Betul. Apalagi kan kalau konsumsi gula banyak-banyak tadi kayak yang udah dibilang tuh berbahaya banget ya buat kesehatan. Kayak bisa bikin banyak penyakit gitu kayak DM, Iya. diabetes gitu, terus obesitas, Tas juga. Terus sama sampai kebutaan kebutaan lagi. juga. Aduh, bahaya sekali Bahaya ya. sekali sih. Ini Arya Permana yang kami temui 2 bulan lalu yang berbobot hampir 200 kg. Arya yang baru kelas 3 sekolah dasar terpaksa keluar dari sekolah. Padahal sejak taman kanak-kanak, Arya selalu menjadi juara kelas. Semua berubah sejak Arya mulai gemar mengonsumsi minuman dalam kemasan menjelang usia 5 tahun. 1 gelas minuman kemasan yang dikonsumsi Arya memiliki kandungan karbohidrat sebanyak 17 gram lebih. Dalam 1 hari, Arya menghabiskan 20 gelas minuman kemasan. Dengan kata lain,
Arya mengonsumsi karbohidrat setara dengan hampir 11 piring nasi dalam sehari. Waduh, Gak nyangka banget iya sumpah. tadi dia bahkan katanya dia minum minuman Kemasan, kemasan ya kan? umurnya 4 tahun. Terus satu harinya sampai 20 bungkus. Iya, kayak Ya, waduh, per hari 20 bayangin. bungkus. Kayak minum air putih kan minumnya cuma 8 gelas. Sedangkan dia Dia minum Minum minuman kemasan. manis, iya saset betul. yang manis sampai 20 bungkus Iya, per yang harinya. dimana biasanya kita kenal minuman kemasan itu kan mengandung banyak gula ya. Iya. Aduh, tadi dibilang kan setara sama 11 piring nasi kayak Iya. itu Per udah over hari. banget gak sih? Makanya itu kalau kita banyak minum minuman yang mengandung banyak gula, makan kayak banyak gula kan nasi mengandung gula ya sebenarnya Iya. kan. Itu makanya bisa menyebabkan obesitas. Bahaya banget ya. Apalagi kita lihat kan tadi di videonya itu, dia tuh pas lagi SD, itu dia juara kelas, sering Iya. juara kelas, tapi ternyata- setelah pola hidupnya itu berubah, dia jadinya nggak bisa kemana-mana. Iya, betul, susah beraktivitas, susah gerak kayak gitu ya. Sayang banget ya padahal kalau Iya. usia anak-anak itu yang harusnya aktif ya, Iya, aktif betul. bermain kayak gitu. Iya, menikmati masa kecilnya, Mm-mm. terus juga sekolah, apalagi dia kan berprestasi, Iya, siapa betul. tahu bisa diterusin gitu, Iya. tapi karena keadaan dia yang sekarang, dia nggak bisa lagi gitu. Sayang banget. Sayang banget sih. Hmm. Banyak banget ya. Iya sih. Tidak expect ternyata bisa seperti ini. Jatuhnya kayak semut ngerubungin gula nggak sih? Bener. Kayak semut suka yang manis-manis kan. Iya. Padahal itu kayak bagian luka gitu. Mana bagian tubuh lagi? Waduh, gimana nih? Aduh, nggak nyangka banget sih, Iya. kayak ternyata kalau orang diabetes tuh gitu ya, bisa sampai dikerubungin semut gitu. Iya, karena tadi ada bagian-bagian yang luka tadi. Kalau misalkan seseorang itu terkena diabetes, makanya di video bahkan sampai lukanya itu dikerumunin semut kayak gitu, sampai separah itu ternyata. Iya Wah, ya, luka yang harusnya steril, tapi malah kayak dikerubungin hewan kayak semut yang iya. tempat mereka tuh nggak Bahkan kita bersih nggak gitu tahu loh. asalnya dari mana semut itu kan. Iya betul, betul Jadinya banget. kayak jatuhnya infeksi nggak sih nantinya? Iya, nggak nyangka banget. Makanya banyak ya di Indonesia yang kayak kena ulkus diabetes, terus Iya betul, diamputasi. karena itu luka. Nah itu karena tadi kebanyakan mengkonsumsi minuman yang mengandung banyak gula. Iya. Apalagi kita nggak tahu kan kandungan dalam satu minuman kemasan tuh berapa Iya, kandungan kalau pastinya. nggak baca labelnya, aduh itu bisa banget. asal banget tuh minum minuman yang manis atau makanan manis. Apalagi kalau manisnya tuh nggak berasa kayak ini makanan nih nggak manis, cuman tapi ternyata kandungan gulanya gulanya banyak banyak banget. Tapi ada loh teman-teman cara agar kita tetap bisa mengkonsumsi gula, namun tetap baik untuk tubuh kita. 1. Kurangi konsumsi minuman manis. Ganti minuman bersoda dan boba dengan air putih. 2. Baca label gizi. Biasain buat baca total sugar sama added sugar yang terdapat pada tiap kemasan makanan dan minuman. Biar kamu tahu seberapa manis isi kemasan. 3. Kurangi konsumsi cemilan manis. Ganti dengan buah-buahan segar yang manis segar alami. 4. Masak sendiri. Dengan kamu masak sendiri, kamu bisa ngatur takaran gula sesuai selera. Tapi ingat, jangan melebihi kebutuhan gula per hari, yakni 6 sendok buat perempuan dan 9 sendok buat laki-laki. 5. Membiasakan diri perlahan-lahan. Kurangi gula sedikit demi sedikit agar lidah kita terbiasa. Hidup sehat dimulai dari langkah kecil. Mari bijak memilih makanan dan minuman yang kita konsumsi agar terhindar dari obesitas dan diabetes. Ingat, manis boleh, tapi secukupnya. Oh, kita lanjut aja materinya tadi tentang diabetes. Sekarang kita lanjut ke obesitas. Obesitas itu penting aja. Ada yang tahu dari kapan? Kelebihan berat badan. Bukan. Penting aja. Dari kapan?